Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillah. Anak-anak, silakan kalian buka halaman 28. Kita masuk ke pembelajaran keempat, masih subtema 1, tema yang ke-8. Hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi, muatan ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian buka halaman 28. Pada gambar di atas, ada gambar ibu yang sedang berjualan, kemudian ada gambar ojek online, dan ada gambar pengrajin gerabah. Untuk pedagang itu termasuk penyedia barang, ojek online termasuk dalam penyedia jasa, dan pengrajin gerabah termasuk dalam penyedia barang. Sekarang kalian perhatikan pada halaman di bawahnya, kegiatan ekonomi di masyarakat yang sangat beragam dikelompokkan menjadi beberapa bidang usaha. Bidang-bidang usaha tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha di bidang pertanian. Di dalam bidang pertanian ini meliputi ada pertanian itu sendiri, ada perkebunan, ada peternakan, dan perikanan. Usaha pertanian merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, telagan, ladang, atau kebun. Pada umumnya orang-orang yang bekerja di sektor pertanian adalah petani yang menggarap tanah milik sendiri maupun milik orang lain. Dan mayoritas di wilayah Serang sendiri petaninya adalah sebagai petani padi. Selanjutnya adalah usaha perkebunan. Usaha perkebunan biasanya dilakukan oleh seorang masyarakat dan pemerintah. Perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat digarap pada lahan milik pribadi. Perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah digarap oleh lahan milik negara. Jenis tanaman yang diusahakan dalam perkebunan antara lain berupa karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Dan yang ketiga, usaha peternakan. Peternakan merupakan usaha membudidayakan hewan ternak. Dilihat dari pengelolaannya, usaha peternakan dibedakan menjadi peternakan hewan besar, yaitu seperti sapi dan kuda, atau peternakan hewan kecil seperti kambing dan domba. Dan peternakan unggas ada ayam, itik, dan burung. Sedangkan yang keempat adalah usaha perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat, yaitu budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambak, dan perikanan laut. Jenis ikan yang diusahakan di perikanan darat antara lain seperti ikan mas, ikan nila, lele, dan belut. Dan jenis ikan yang ditangkap di laut antara lain seperti ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan tuna. Untuk selanjutnya, yang B yaitu usaha di bidang perindustrian. Silakan kalian baca dimulai dari halaman 29 sampai ke halaman 31, yaitu ada usaha di bidang perdagangan, usaha di bidang jasa, usaha di bidang pertambangan, dan usaha di bidang pariwisata. Materi hari ini hanya mengulang materi yang telah kita pelajari tentang usaha-usaha. Dan untuk lebih jelas lagi silakan kalian baca lagi materinya. Dan untuk tugas hari ini kalian silakan buat peta pikiran atau mind mapping dari materi yang kita pelajari hari ini, yaitu nanti kalian silakan buat peta pikiran dengan judul utamanya adalah kegiatan ekonomi, kemudian sub-subnya seperti usaha di bidang pertanian, kemudian ada sub lagi usaha di bidang perindustrian, ada sub lagi di bidang perdagangan, di bidang pertambangan, dan di bidang pariwisata. Kemudian lebih ke subnya lagi, contoh seperti usaha pertanian, ada pertanian, usaha perkebunan, usaha peternakan, usaha perikanan. Dan untuk usaha perindustrian silakan kalian baca. Nanti kalian akan menemukan di dalamnya ada industri kecil, yaitu industri rumahan, atau industri besar seperti pabrik, garmen, atau sedangkan untuk bidang usaha perdagangan, bidang jasa, bidang pertambangan, dan pariwisata silakan kalian buka melalui aplikasi pencari sub-subnya apa aja di dalam tersebut.
Dan itu saja untuk materi kita hari ini. Jadi tugas kalian yang pertama adalah silakan baca lagi materi yang udah pernah kita pelajari, kemudian membuat mind mapping atau peta pikiran dari materi yang kita pelajari hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup materi kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.